pang itu semangat sih. Mereka tuh kok nge-label-labelin gitu, gue di-labelin begini-begini, terus kayak gue punya perasaan gini, oh mereka tuh nggak mau berteman atau dekat sama gue atau kenal lebih jauh kayak gitu. Halo, gue Adipati dari Bogor, dan banyak orang bilang ya gue anak pang, walau sebenarnya gue udah bapak-bapak gitu ya kan. Anak semuanya sih udah 3. Gue rumah tangga itu udah 2 kali, sekarang yang kedua. Kalau anak yang sekarang dari yang pernikahan kedua nih 2 cewek dua-duanya. Kalau yang pertama cowok udah SMA. Gue ngeliat pang itu bukan lebih ke sekumpulan atau kelompok orang ya. Gue lebih ngeliatnya pang itu semangat sih. Itu ngebentuk gue sih, semangat yang gue lihat itu ya. Jadi bukan gue ngeliat kayak pertama tuh sekelompokan orang-orang nih, anak pang nih segala macam. Gue nggak ngeliat lebih ke yang kasarnya gitu ya, fisik atau tampilan atau simbol-simbol segala macam ya. Lebih ke semangatnya gue lebih ngeliat sih dari pertama gue tahu pang itu. Bisa dibilang gue tumbuh di lingkungan yang teman-temannya ya punya semangatnya pang semua. Dari lingkungan juga sih, dari gue kecil tuh, dari SD lah. Banyak habisin waktu setiap hari di jalan. Selain sekolah, setelah pulang sekolah ya ke jalan. Ya gue cari uangnya juga di jalan. Emang kebenaran lingkungannya aja, teman-temannya tuh punya semangat yang ini pang banget gitu buat gue. Dan emang secara tampilan juga ya pang gimana sih tampilannya ya gitulah. Sampai ya akhirnya kebentuk dan tumbuhnya ya begini sampai sekarang gitu. Gue tuh dianggap anak yang beda gitu. Wah, dia mah pengamen gitu. Wah, anak pang kayak gitu. Mereka tuh kok nge-label-labelin gitu. Gue di-labelin begini-begini, terus kayak gue punya perasaan gini, oh mereka tuh nggak mau berteman atau dekat sama gue atau kenal lebih jauh kayak gitu. Yang gue kenal dari gue kecil gitu, ya lapar, rasa lapar sih. Itu faktor paling utama sih. Terus ya rasa sakit di luar fisik gitu. Sakit-sakit yang gue rasain kayak ya kesedihan gitu saat gue kecil untuk gue buat makan gitu. Bukannya nggak mampu, nggak cukupin keluarga, mampu kok gitu. Cuman gue lebih memilih gimana sih, gue pengen makan, gue pengen dapetin apa yang gue mau, gue cari sendiri kayak gitu sih. Dari situ bikin gue jadi ya apa nih? Ya jadi makin kuat aja lah gitu. Bukan sekedar berkembang aja ya, belajar ada juga yang gak berkembang. Lingkungan teman-teman atau keluarga juga banyak bilang kayak gue tumbuh tapi nggak berkembang gitu. Sedangkan gue banyak belajar hal gitu, nggak, karena mereka ngelihatnya tumbuh dan berkembang itu yang berkembang yang indah, sesuatu yang ada warnanya, secara material nih ada peningkatan. Sedangkan orang ngelihat gue lu nggak berkembang gitu-gitu aja gitu. Contoh misalkan sekarang ketemu temen dari SMP, SD atau SMA gitu ya, ketemu di jalan nggak sengaja dimanapun lah gitu, lu masih gini-gini aja Ti gitu kan, ketemu gue. Ya buat mereka ya mungkin gue nggak berkembang gitu. Padahal nggak gitu juga. Gue maksudnya ngalamin banyak hal sampai hari ini gitu, banyak nemuin momen-momen dalam hidup gue sendiri gitu yang akhirnya kan gue bisa lakuin di keluarga, di tempat kerja, gimana gue berhubungan dengan orang lain gitu kan. Kayak gitu sih buat gue proses tumbuh dan kembang itu. Ya gue berprasangka baik aja gitu. Di jalan sih, apa yang udah pernah gue pilih, gue selalu bersyukur banget, seneng gitu. Nggak nyesal sedikit pun, ya walaupun secara apa ya, aturan di keluarga, dari orang tua gitu, semua kecewa, sedih. Andai lu nggak begini, andai lu nggak begini gitu. Ya lu dulu mungkin kuliah udah lulus, udah selesai gitu segala macem. Tapi ketika gue mungkin milih yang lain, bukan dari yang pernah gue pilih itu, nggak tahu deh apa gimana gitu, apa jadi gue yang sekarang belum tentu juga sih. Alasannya milih ya
dari mulai SD itu ngerasa kayak nggak seru kok di rumah kok begini gitu. Main udah disebut badung banget gitu ya sama orang tua. Main di kampung udah yang setiap hari main di kali gitu istilahnya. Apa sih, ngojek ngobak lah gitu. Yang sekujur tubuh udah penuh koreng lah, udah berantem mulu segala macem. Masih kurang seru aja gitu. Terus akhirnya gue ngomong ke orang tua buat pengen tinggal di Bogor gitu. Pengen sesuatu yang baru, suasana baru, dan gue nggak punya clue apa-apa nih, nggak punya petunjuk atau mesti gimana gitu. Dari bahasa aja kan udah beda tuh Jakarta sama Bogor. Kayaknya menantang banget itu. Dari SD itu gue udah ngerasain kayak gitu tuh. Wah, pengen nyari yang seru gitu, yang nantang gitu. Gimana sih jauh dari ibu sama bapak sama adek gitu. Kayak apa sih, secengeng apa sih gitu. Yang lo pelajarin apa sih sabar ya, apa sih loyal itu gitu. Gimana sih lu loyal sama diri lu sendiri gitu. Yang gue perangin tuh nggak kayak teman-teman gue gitu. Teman-teman gue keren, gue nggak keren. Kenapa? Teman-teman gue tuh memerangi hal-hal di luar diri mereka. Berarti gue pikir lu udah pada selesai dengan diri lu sendiri gitu. Kalau gue tuh masih belum selesai sampai saat ini tuh ngenalin diri sendiri itu kan. Seiring waktu apa yang kita temuin setiap hari itu kan ngerubah semua segala macam apa yang gue pikirin selama ini gitu. Kadang kan gue suka mikir cepat menyimpulkan ini gini dengan sombongnya gitu ya. Pang itu sih kayak gitu sih, belagu gitu ya, sok tahu gitu, sombong, sompral ya, mentah lah gitu. Gue berperang sama diri gue sendiri aja itu sampai sekarang itu ya berat banget sih. Bahkan kayak gue nggak memikirkan berbusana gitu, kayak aduh gue mau mikirin ke situ gue. Sedangkan gue masih sibuk, masih repot buat ngurusin kebutuhan utama dulu nih, buat kayak yang penting mah ini dulu nih, perut dulu, biar enak kesini. Jadi mikirnya gue bisa enak gitu. Tapi ketika gue sering nemuin momen lapar, di situ otak gue kayaknya mikirnya lebih keras gitu. Gue jadi banyak mikir. Tapi ketika gue kenyang terus jadi malas gitu, mikir apapun jadi malas sih. Menjadi manusia ya harus berani lu milih buat jadi apa, mau kemana, di mana, tapi lu harus kenalin diri lu sendiri dulu. Karena kenal diri sendiri aja buat gue sendiri belum selesai sampai sekarang gitu. Ya selesai ketika pertumbuhan itu selesai, berhenti mungkin, dan gak ada kesimpulan. Kita juga gak ada yang tahu kan ketika mati emang nyimpulin dulu nih, gue nyimpulin kehidupan gue sejam lagi gue mati, kan enggak gitu. Ya menjadi manusia itu ya terus belajar. Karena apa yang kita pelajarin sekarang nggak akan pernah, wah udah selesai disimpulin gitu. Kita berkehidupan itu berubah terus dalam hitungan jam, hitungan hari. Apa yang udah kita rasain sekarang disimpulin, besok belum tentu sama gitu. Saya nggak terima anak saya diperlakukan begini, Bu. Woi, nantangin lo ya? Saya mau dia dihukum. Ya. Jadi, sekarang bilang sama Ibu, siapa yang bikin kamu gini? Vision Plus. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.